Namaku Mita, dan aku ingin berbagi cerita yang mungkin akan membuat bulu kudukmu berdiri. Ini bukan cerita biasa, melainkan pengalaman mengerikan yang kualami saat duduk di bangku kelas 3 SMA. Di sebuah sekolah yang tampaknya biasa saja di luar, namun menyimpan rahasia kelam di dalamnya. Semuanya dimulai ketika ayahku mendapat mutasi kerja ke suatu kota, memaksaku untuk pindah sekolah di tengah tahun ajaran. Sekolah baruku ini adalah salah satu sekolah swasta paling bergengsi di kota itu. Bangunannya modern dengan segala fasilitas canggih dan memiliki reputasi akademi yang tak diragukan lagi. Aku pikir ini akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Awalnya memang begitu. 1 minggu pertama, aku merasa nyaman dan cepat beradaptasi. Namun, semua rasa nyaman dan senang yang aku dapatkan di sekolahku yang baru ini hanya berlangsung sebentar. Karena saat memasuki minggu kedua, tiba-tiba aku mendapatkan teror yang tak terduga. Pagi itu, ayahku sengaja mengantarku ke sekolah lebih awal karena dia ada rapat dengan atasannya pagi ini. Jadi, ia tak ingin terlambat tiba di kantor. Saat sedang asik membaca, aku merasakan ada sesuatu yang melintas di belakangku. Bulu kudukku pun berdiri. Refleks, aku melirik ke layar ponselku yang gelap. Samar-samar di pantulan layar itu, aku melihat ada sosok putih berdiri di belakangku. Tapi, sesaat aku menoleh, tak ada apa-apa di sana. Dari ekor mataku, aku seperti melihat sekelebat kain berwarna putih yang melintas dengan cepat di belakangku. Aku menoleh, tapi tak mendapati apapun di belakang. Aku mengira jika itu adalah gorden kelas yang tertiup angin. Tapi, aku baru sadar, gorden kelasku berwarna hijau, bukan berwarna putih. Karena badanku semakin merinding, aku berusaha untuk berpikir positif, tapi kata hatiku mengatakan hal yang lain. Aku memutuskan untuk keluar dari ruangan kelas dan duduk di taman sekolah sampai keadaan ramai dan baru kembali ke kelas. Aku masih bertanya-tanya pada diriku sendiri, apa iya pagi-pagi begini ada setan? Aku berusaha menepis semua pikiran buruk itu dan menganggap kalau itu hanyalah halusinasiku saja. Hari berikutnya, kejadian serupa terulang lagi. Saat itu, guruku meminta tolong agar aku mengambil daftar absensi di ruang guru. Aku berjalan melewati lorong kelas yang sepi karena semua siswa sedang mengikuti pelajaran di kelasnya masing-masing. Saat melewati ruangan laboratorium, entah kenapa mataku terpaku pada kaca jendela ruangan itu. Samar-samar, di sana berdiri sosok pocong yang menatap lurus ke arahku. Kain kafan yang membalut tubuhnya terlihat kotor penuh dengan tanah. Wajahnya yang gosong dan matanya bulat serta putih semua. Aku pun tertegun, mengusap mataku, dan saat aku kembali melihat, sosok itu pun telah menghilang. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua itu hanya imajinasi. Namun, kejadian yang paling menakutkan terjadi pada suatu hari ketika aku pergi ke kamar mandi sekolah. Saat itu, aku mencium bau busuk yang sangat menyengat, seperti singkong yang terbakar. Bau itu membuatku merasa mual. Lalu, tiba-tiba, dari sudut mataku, aku melihat pocong itu lagi. Kali ini, lebih jelas dari sebelumnya. Sosok itu berdiri tepat di depan pintu kamar mandi. Aku menjerit dan berlari keluar tanpa berpikir panjang. Kali ini, aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Selain gosong, ada belatung yang keluar dari wajahnya. Aku berlari kembali ke kelas dengan wajah pucat. Kebetulan, aku punya teman sekelas bernama Lisa. Hanya saja, aku memang tidak terlalu dekat dengannya. Tapi di hari itu, tiba-tiba Lisa menghampiriku, bertanya padaku ada apa. Aku sengaja diam dan tak menjawab karena aku masih dalam kondisi syok. "Mit,
"Kamu kenapa lari-lari gitu?" tanya Lisa kepadaku. "Enggak kok, Lis. Tadi buru-buru aja." Sejak saat itu, tubuhku mulai mengalami hal-hal aneh ketika berada di kelas. Suatu siang, saat sedang mengerjakan ulangan harian, tiba-tiba punggungku terasa panas. Perutku pun mual dan kepalaku terasa pusing. Aku merasa seperti ada yang menekan dadaku hingga aku tidak bisa bernafas. Dan kemudian, semuanya menjadi gelap. Semua terjadi sejak aku sering melihat penampakan pocong di sekolah. Ketika aku sadar, aku menemukan diriku berada di UKS dengan Lisa yang duduk di sampingku. Ternyata dia yang menemaniku sejak tadi karena kasihan melihat kondisiku. Aku pun menangis lalu memegang tangan Lisa karena aku takut jika sosok pocong itu tiba-tiba saja muncul. Aku lantas memberanikan diri cerita pada Lisa kalau sudah hampir 1 minggu ini aku diteror oleh sosok pocong. "Lis, aku boleh minta tolong sama kamu nggak? Jangan tinggalin aku sendiri di sini ya. Aku takut," ucapku kepada Lisa. "Kenapa, Mit?" "Jujur aja, Lis. Aku akhir-akhir ini sering lihat penampakan pocong di sekolah ini." Seketika Lisa pun langsung mengerutkan dahinya. Awalnya ia sedikit ragu dengan ceritaku. Tapi melihat wajahku yang pucat dan ketakutan, Lisa pun jadi percaya. Meskipun selama bersekolah di sini, Lisa tak pernah mempunyai pengalaman horor, apalagi mendapatkan teror sepertiku. Bahkan bukan hanya di sekolah, pernah beberapa kali sosok itu muncul ke dalam mimpiku dan membuatku tak bisa tidur saat malam. Aku bingung harus minta tolong sama siapa, Lis. Orang tuaku gak percaya sama ceritaku dan nganggap aku berhalusinasi. "Tenang aja, Mit. Aku bakal bantuin kamu buat nyari tahu kenapa sosok pocong itu bisa neror kamu. Yang penting, kamu tenang dulu sekarang." Sejak kejadian beberapa hari lalu, aku jadi berteman dekat dengan Lisa. Dia sering bertanya bagaimana keadaanku, karena memang kondisi tubuhku sedang tidak fit di akhir-akhir ini. Aku terus mengeluh pada Lisa karena sosok pocong itu terkadang membayangi diriku saat berada di rumah. Hari itu, di saat hujan deras mengguyur kota, aku terjebak di sekolah bersama Lisa. Kami menunggu hujan reda di kantin yang sudah tutup. Suasana di sekolah sangat sepi dan suram. Hanya suara hujan yang terdengar. Tiba-tiba, Lisa menatap tajam ke ujung lorong yang gelap di dekat gudang sekolah. Dia pun tampak ketakutan. "Lis, kamu kenapa gemetaran gitu?" tanyaku. "Mit, apa itu sosok pocong yang kamu maksud?" sahut Lisa sambil menunjuk ke arah ujung lorong. Naluriku memberitahuku untuk tidak menoleh, namun rasa ingin tahuku lebih kuat. Ketika aku menoleh, jantungku hampir berhenti. Di sana, berdiri sosok pocong yang menatap lurus ke arah kami. Tanpa peringatan, tubuh Lisa tiba-tiba kejang-kejang. Matanya berubah putih dan ia mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Dia pun kesurupan. Aku berteriak minta tolong, namun sekolah sudah terlalu sepi. Tak ada yang bisa mendengar. Lisa berteriak seperti orang yang kesakitan. Bahkan saat aku memegangnya, tubuhnya seketika kaku. Aku dilanda rasa takut, sebab aku tak tahu apalagi yang harus aku lakukan untuk membantu Lisa. "Astaga, Lis, sadar. Kamu kenapa? Jangan bikin aku jadi makin takut." Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, Lisa akhirnya sadar kembali. Dia tampak lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya. Aku berusaha menarik tubuh Lisa untuk mengajaknya keluar dari area sekolah. Tapi tiba-tiba Lisa menahan tanganku. "Tunggu dulu, Mit. Aku sekarang mulai paham sama semuanya. Ada sesuatu yang harus aku katakan sama kamu." Dengan suara bergetar, Lisa menceritakan apa yang baru saja dia alami. Saat kesurupan, dia dibawa ke masa lalu.
Dia melihat alasan mengapa pocong itu menerorku, dan jawaban Lisa tentu saja membuatku semakin bergidik ngeri. Jadi, kenapa pocong itu neror aku, Lis? Ternyata, pocong itu tertarik sama kamu karena kamu punya tulang rusuk renggang dan tulang wangi. Sebuah kepercayaan yang membuat makhluk halus tertarik pada manusia tertentu. Itu sebabnya dia ngikutin kamu, Mit. Terus sekarang aku harus gimana? Aku gak mau pocong itu terus ngikutin aku. Aku takut. Yang lebih mengejutkan, teror yang terjadi di sekolah ini berkaitan dengan orang tua Lisa. Ternyata, ayah Lisa yang merupakan pemilik yayasan pernah membuat perjanjian dengan pocong itu. Lisa pun terkejut dengan kenyataan tersebut. Begitu pula dengan aku yang baru tahu kalau Lisa ternyata anak pemilik yayasan. Dulu, keluarganya mengalami kebangkrutan, dan demi menyelamatkan keluarganya, ayahnya melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Dia menyerahkan sesuatu yang berharga sebagai tumbal, dengan imbalan, kesuksesan dan kemakmuran bagi sekolah ini. Lisa yang memang memiliki kemampuan di luar dunia manusia, memberiku sebuah gelang yang terbuat dari akar wangi. Dia mengatakan bahwa gelang itu adalah pemberian dari neneknya, yang bisa melindungiku dari gangguan makhluk halus. Semenjak aku mengenakan gelang itu, aku sering mendapatkan mimpi tempat di suatu sekolah ini di mana ayahnya menyimpan sesajen untuk pocong tersebut. Tepatnya di bawah pohon besar di belakang sekolah. Lisa menyuruhku memakai gelang akar wangi itu dan melarangku untuk jangan pernah melepas gelang itu. Sebab gelang itu satu-satunya cara buat melindungi aku dari teror pocong itu. Seenggaknya gelang ini bisa jadi penangkal, karena kalau tidak, kata Lisa, pocong itu bisa mencelakai aku jauh lebih parah dari ini. Terus kamu gimana, Lis? Pocong itu juga pasti bakal neror kamu. Juga karena dia bikin perjanjian sama orang tua kamu. Aku tahu gimana caranya buat memutus rantai perjanjian itu. Dengan penuh keberanian, Lisa membakar semua sesajen itu, berharap teror ini akan segera berakhir. Sejak hari itu, aku mulai jarang diganggu oleh sosok pocong tersebut. Meski begitu, perasaan takut itu masih membekas di hatiku. Setelah lulus sekolah, aku tak pernah lagi bertemu dengan Lisa. Namun, gelang pemberiannya masih kusimpan hingga hari ini. Pengalaman ini mengajarkanku bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Terkadang, ada hal-hal di luar nalar yang terjadi di sekitar kita, dan yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha bertahan dan mencari cara untuk melindungi diri. Sekolah itu mungkin terlihat seperti tempat yang biasa saja, namun di balik dinding-dindingnya ada cerita yang tidak pernah akan diceritakan kepada siapapun. Cerita tentang seorang pocong dan perjanjian kelam pemilik yayasan dengan pocong yang sempat menerorku. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Bagaimana cerita yang barusan? Apakah kalian pernah mengalami pengalaman seperti cerita tadi? Atau punya pengalaman lain yang ingin diceritakan? Kalian bisa mengirim email ke email yang telah tertera di layar, agar bisa berbagi kepada teman-teman lainnya. Akhir kata, kita ucapkan terima kasih telah mengirimkan pengalaman kalian. Dan jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di siniar berikutnya.